Pembelajaran berdiferensiasi. Berikut merupakan pengertian dari beberapa ahli tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, ada menurut Carol Ann Tomlinson tahun 2001. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui perbedaan-perbedaan signifikan di antara siswa dalam kelas dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut dalam merancang kurikulum dan pengajaran. Kedua, Diane Hedges tahun 2002. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu filosofi yang mengakui bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, ada dari Susan Winebrenner tahun 2001. Menurutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang menantang, merangsang, dan bermakna bagi semua siswa, terlepas dari tingkat kemampuan mereka. Dari beberapa pendapat ahli yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan pengertian pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memfasilitasi berbagai perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Mengenai perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik, diantaranya sebagai berikut. Pertama, dari segi fisik individu dapat dibedakan dari jenis kelamin, kemampuan penglihatan, kemampuan pendengaran, dan disabilitas atau kebutuhan khusus. Selanjutnya, jika dilihat dari segi sosial, siswa dapat dibedakan berdasarkan tingkat ekonomi, agama yang dimiliki, suku, dan budaya. Ketiga, secara kepribadian, siswa memiliki perbedaan dari segi minat dan hobi, tingkat emosional, tingkah laku seperti kedisiplinan, jenis kepribadian seperti ekstrovert dan introvert. Keempat, siswa memiliki keberagaman yang dapat dilihat dari segi intelijensi, yaitu ada kecerdasan dasar, EQ, kecerdasan majemuk, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dan yang terakhir, siswa juga memiliki perbedaan dilihat dari perilaku belajar, diantaranya adalah gaya belajar dan kesiapan belajar. Ada beberapa macam gaya belajar antara lain. Gaya belajar visual. Siswa yang lebih suka belajar melalui pendekatan visual. Gaya belajar auditori. Siswa yang lebih suka belajar dengan metode audio. Gaya belajar kinestetik. Siswa yang lebih suka belajar melalui tangan dan pengalaman langsung. Sebelumnya kita telah mengetahui berbagai contoh perbedaan yang terdapat pada siswa di kelas. Selanjutnya ada beberapa teori pendukung perbedaan yang terdapat pada siswa. Pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Mesosistem, interaksi antar mikrosistem yang melibatkan hubungan di mana anak berada, seperti di keluarga, sekolah, lingkungan hidup. Ekosistem, sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Selanjutnya ada makrosistem, sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Dan yang terakhir, ada kronosistem, yang merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Teori pendukung kedua adalah multiple intelligency. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner 1993. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Multiple intelligency terdiri dari 8 jenis, yaitu: pertama,
Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kedua, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola, seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Ketiga, kecerdasan spasial visual. Kemampuan pada bidang ruang dan gambar, misalnya dengan imajinasi dalam bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan, misalnya dengan melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, atau olahraga. Kelima, kecerdasan musikal. Individu mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Individu mampu memahami diri sendiri, mengetahui kelebihan, kelemahan, dan motivasi diri. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Teori ketiga, Zone of Proximal Development. Teori ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Zona of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Menurut teori Zone of Proximal Development, tingkat kemampuan dan potensi peserta didik sebagai berikut. Pertama, tingkat perkembangan aktual. Kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Kedua, tingkat perkembangan potensial. Kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori keempat, learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Adapun tipe learning modalities. Yang pertama, visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kedua, auditory. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Dan yang terakhir, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar.